Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para jemaah hadirin hadirat sekalian dan juga para pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Di sore hari yang mulia ini kita akan membahas tentang pendalaman Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah ilmiah, bukanlah suatu ayat-ayat yang membosankan ataupun ayat-ayat kuno. Tapi semakin hari justru Al-Quran ini semakin memperjelas dan menjawab segala kemajuan-kemajuan dan penemuan-penemuan baru ilmiah ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengawali seluruh penciptaan ini berawal dari tiada, hal itu sangat mustahil diterima oleh logika. Mereka mengatakan bagaimana ada Tuhan pencipta yang menciptakan alam ini dari tiada. Hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, was-samaa'a banainaha wa inna lamusyi'un. Kamilah dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ini menunjukkan bahwa ditemukannya teori yang paling mutakhir, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang itu ledakan besar artinya. Teori Big Bang ini ditemukan adalah penyebab kejadian alam semesta yang sebelumnya tidak ada alam semesta. Alam semesta tidak ada, semua dimensi, waktu, kesemuanya tiada sebelum terjadi peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar. Dan kita ketahui para ilmuwan terus mempelajari tentang teori Big Bang ini dan mereka belum lagi menemukan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ledakan besar. Maka di situ disebut salah seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble. Ia mengatakan bahwa sejak kejadian teori Big Bang itu, planet itu semakin hari semakin berjauhan semakin waktu. Dia selalu menjauh satu sama lain. Dan mereka mempunyai kecepatan masing-masing di dalam peredarannya dan tidak satu pun bersinggungan. Tidak satu pun berhantaman satu sama lain, berbenturan, tidak. Mereka melewati jalur yang seakan-akan sudah ditentukan dan tidak terdapat 200 galaksi yang ada di alam ini. 200 galaksi dengan bintang-bintangnya, dengan planet-planetnya, dengan meteor-meteornya, tidak satu pun yang bersinggungan dari arah yang mereka jalani. Termasuk meteor atau komet yang kita kenal, sering kita dengar komet Halley. Dia tidak bersinggungan dengan planet lain, dia hanya melintasi bumi yang memang ia selalu melintasi jalur itu sekian ratus tahun sekali atau sekian puluh tahun sekali dalam waktu yang tepat. Tidak ada satupun planet di muka bumi, di alam semesta ini yang mengambil jalur planet lainnya. Pokoknya kita di dunia yang banyak ambil jalur makhluk lainnya, ya, motor masuk ke trotoar, yang jalan kaki masuk ke jalan motor, saling bersinggungan, akhirnya terjadilah benturan di sana sini. Hal ini tidak terjadi di alam semesta, adanya cuma di bumi doang. Malaikat aja yang bingung, di alam yang segitu luasnya nggak ada terjadi benturan planet. Di bumi yang kecil-kecil benturan terjadi ribuan kali setiap harinya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ini menunjukkan bahwa tipe manusia yang butuh pengajaran dan tuntunan setiap waktunya. Kalau planet gak usah dituntun lagi. Sekali diciptakan kun fayakun, terjadilah planet, matahari dengan tugasnya, bulan dengan tugasnya, mereka berjalan terus. Tapi disinilah keuntungannya. Ada untungnya.
Habib orang naik motor naik ke trotoar dan trotoar jalan ke bawah ada untungan, ada untungnya. Karena manusia saling bersinggungan inilah maka Allah mengirim para nabi dan rasul dan juga kitab-kitabnya termasuk Al-Quranul Karim untuk memberitahu, hei kalian itu lihat alam semesta itu rapi dan teratur, kan tetapi kalian ini yang perlu pembenahan. Demikian kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudariku yang muliakan, surga tidak diberikan untuk alam semesta, tapi untukku dan kalian jika kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habib. Itulah tadi barangkali pengantar, tapi ternyata cukup padat sekali betapa rahasia Al-Quran, betapa Al-Quran telah menunjukkan kepada kita mampu menembus waktu dan peradaban. Siapa-siapa, agamanya apapun juga, ketika masuk ke dalam kitab ini dengan pemikiran yang jujur dan objektif, maka akan menemukan betapa kitab ini cukup luar biasa. Nah, di manakah letak mukjizatnya, di manakah letak keluar biasaan Al-Quran, kita akan dalami pada segmen-segmen selanjutnya. Untuk itu bersabarlah menanti paparan dari guru kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tablik Akbar.